Yang pertama, sebagai edukasi alias pendidikan. Maka melalui kekristenan, melalui agama Kristen, atau melalui agama Protestan atau Katolik, kita diajarkan tentang hukum-hukum Tuhan, aturan-aturan Tuhan. Dan aturan-aturan itu harus kita lakukan, harus kita implementasikan di dalam totalitas kehidupan kita sehari-hari. Untuk itulah Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Dalam Kejadian pasal 20 ayat 2 sampai 17 dan dalam Ulangan pasal 5 ayat 6 sampai 21. Kita tahu semua isinya itu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memfitnah, jangan mengingini, ya, istri orang lain, barang milik orang lain, hormatilah bapak dan ibu supaya panjang umur dan lain sebagainya. Itu kan hukum-hukum Tuhan. Ya, maka kalau kita orang Kristen membaca, merenungkan dan melakukan itu, maka sudah pasti secara otomatis firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan itu kan mendidik kita, membimbing kita menjadi lebih baik. Itu contoh agama sebagai edukasi atau pendidikan. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau orang memahami agamanya dengan kitab sucinya dengan benar, harus atau wajib hukumnya. Cara berpikirnya harus lebih baik. Karakternya harus lebih baik. Ya. Nah, karena agama mengajarkan hari-hari yang penting juga untuk kita rayakan. Ya, maka tujuan kita merayakan hari-hari penting di dalam agama itu Bapak Ibu, maka sebenarnya ya kita harus menjadi orang yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Ya, sehingga keberadaan kita itu menjadi garam, menjadi terang, maka akan tercipta yang namanya ketentraman, kedamaian. Dan ujungnya akan jauhlah kita dari yang namanya kekacauan. Seperti dari definisi agama di atas tadi. Contoh, beribadah setiap minggu, merayakan Natal, juga Paskah. Semua ini tidak boleh hanya sekedar menjadi ritualitas. Artinya hanya sekedar menjadi kegiatan yang kosong. Tetapi semua itu kita ikuti harus dalam rangka mengubah, memperbaharui, bahkan menobatkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka untuk kita Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, kita baru usai merayakan Natal di bulan Desember tahun lalu. Tapi yang menjadi pertanyaannya, seberapa banyak perayaan Natal yang kita ibadah dan perayaan Natal yang kita ikuti itu sungguh-sungguh menuntun kita pada pertobatan atau perjumpaan pada Kristus atau mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Persoalannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang Kristen merayakan Natal setiap tahun, ditambah lagi Paskah, tapi tidak pernah mengalami kelahiran Kristus di dalam hatinya, tapi tidak pernah mengalami makna kebangkitan Kristus, kebatian Kristus di dalam hidupnya. Maka bisa dikatakan itu ritus-ritus keberagaman kita di dalam perayaan-perayaan Natal, Paskah atau ibadah tadi, saya melihat masih lebih pada orientasi formalitas saja Bapak Ibu. Maka tugas kita lah sebagai hamba Tuhan untuk memberikan pemahaman, pemaknaan terhadap semua jemaat yang kita layani. Semakin sering kita merayakan Natal dan Paskah ibadah tiap minggu, harus menumbuh kembangkan pertobatan dan perubahan dalam totalitas hidupnya. Nah, yang kedua, fungsi agama itu adalah sebagai
Suara nggak ada Pak Tony, suara. Oh ya, artinya agama itu harus ya, agama ya fungsi yang kedua, agama sebagai pembaharu. Artinya agama itu harus mengubah pola pikir dan totalitas hidup seseorang. Karena kita tahu di dalam semua agama, terutama di dalam kekristenan, kita punya alat yang telah disediakan oleh Tuhan untuk membimbing dan mengarahkan, memandu hidup kita supaya makin bertambah hari lebih sempurna. Maka kita sudah difasilitasi dengan yang namanya Alkitab, firman Tuhan. Firman Tuhan itu atau Alkitab itu, karena itu juga yang kita baca waktu kita beribadah, waktu kita berdoa, waktu kita melayani. Maka firman itu Bapak Ibu, ya, waktu kita baca, belajari, renungkan, dengarkan, harus mengubah kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Demikian juga halnya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu dampak yang harus terjadi di dalam hidup kita dengan kita belajar firman Tuhan lewat lewat firman Tuhan lebih dalam dalam perkuliahan ini harus mengubah, harus memperbaharui totalitas hidup kita menjadi lebih baik. Saya berharap Bapak Ibu bisa memahami akan hal itu dan juga mempraktikkannya. Nah, memang ada kadang-kadang sebagian juga orang belajar teologi ya, yang orientasinya cuma satu, hanya menambah sebanyak mungkin wawasan dan pengetahuan teologi aja. Itu ada. Tetapi penekanan kita di sekolah ini tidak di situ, Bapak Ibu. Bertambahnya pemahaman, pengetahuan, wawasan kita harus serta-merta juga bertambahnya pembaharuan atau perubahan di dalam totalitas hidup kita. Itu harus terjadi. Itu contoh agama sebagai fungsi agama sebagai pembahar. Yang ketiga, fungsi agama berikutnya adalah sebagai penyelamat. Artinya, Bapak Ibu, agama berfungsi untuk menyelamatkan kehidupan kita di dunia ini, tapi juga menyelamatkan kehidupan kita di surga di kemudian hari. Maka waktu kita semakin mempercayai Tuhan, semakin beriman kepada Tuhan, mempelajari dan mendalami firman Tuhan, maka semua itu akan membawa, akan terakumulasi dalam hidup kita, dan dampak akumulasi dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu harus membuat kita selamat di dunia ini. Contoh konkretnya, Bapak Ibu, semakin banyak firman Tuhan yang kita pahami, maka kita harus semakin lebih hati-hati mengambil keputusan, mengambil tindakan, dan juga melakukan segala sesuatunya. Sehingga selamatlah kita dari berbagai hal-hal yang berpotensi buruk terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Itu contoh bagaimana firman Tuhan di dalam agama itu menyelamatkan kita juga hidup di dunia ini. Contoh lain misalkan bahwa agama itu juga menyelamatkan kehidupan kita di dalam kehidupan surga nanti. Saya kira itu jelas. Maka setiap orang, setiap kita harus sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh bertobat diri secara pribadi. Sesuai dengan Yohanes 10 ayat 10. Yang mana dikatakan di sana, aku datang untuk memberikan hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Di dunia ini dan juga di surga. Nah ini saya kira yang lebih mengkhususkan keputusan kita. Ya, untuk bertobat ke secara pribadi. Contohnya kalau kita lihat lebih jauh lagi, agama menurut kita untuk memelihara alam semesta, misalnya semakin kita paham firman Tuhan, maka kita juga semakin bisa menjaga kebersihan.
maka kita semakin juga bisa tahu buang sampah di mana tempatnya. Dan juga semakin kita memahami firman Tuhan, maka firman Tuhan itu harus menolong kita bagaimana membangun keluarga yang harmonis. Yang sebaliknya Bapak Ibu. Karena agak memprihatinkan. Di zaman sekarang ini kita melihat juga contoh-contoh yang kurang baik. Orang sudah puluhan tahun belajar Alkitab, jadi pendeta pula, tapi tukar kawin cerai juga. Kan masalah gitu. Arti tujuannya dia dulu waktu belajar teologi sudah salah. Motivasi dia belajar firman Tuhan sudah bengkok. Ya, jadi harus firman Tuhan itu membangun hubungan keluarga kita semakin lebih harmonis, semakin lebih baik. Juga firman yang kita pelajari di dalam agama itu menolong kita bagaimana bangun hubungan dengan orang lain, agama lain, saudara lain, bahkan juga termasuk membangun bangsa dan negara. Jadi sampai di situ cakupan atau dampak daripada fungsi atau tugas dari agama itu sendiri. Jadi kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu ya, kalau orang memahami makna tujuan dampak dan fungsi agama itu sebenarnya ya jauhlah kita dari segala sesuatu hal yang negatif. Tingginya tingkat korupsi di Republik ini mencerminkan pemahaman orang terhadap keberagamaannya dan kitabnya belum benar 100%. Karena masih subur budaya korupsi. Dan itu juga tidak lepas dari tindakan dan perilaku oknum-oknum orang yang beragama Kristen, entah Protestan dan Katolik. Kan terlihat. Fungsi berikutnya daripada agama itu adalah sebagai penamai. Artinya agama berfungsi memberikan ketentraman, ketenangan di dalam diri setiap orang dan juga dalam diri semua orang-orang yang memilih satu keyakinan atau satu kepercayaan. Bagaimana caranya supaya agama itu bisa menjadi sumber kedamaian, ketentraman, kebahagiaan? Maka kita harus mempraktikkan dan melakukan semua apa yang sudah diajarkan dalam Alkitab. Bagaimana hidup yang rukun, bagaimana hidup yang saleh, bagaimana kita menjauhi dosa dan kejahatan, dan juga bagaimana kita menghargai dan menghormati orang lain. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, sudah pasti kedamaian, ketentraman itu akan terasa. Maka Filipi pasal 4 ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tapi dalam realitasnya ini belum terjadi di dalam kehidupan semua orang Kristen, Bapak Ibu. Pertanyaannya mengapa? Karena di dalam diri orang Kristen, walaupun mereka sudah menjadi penganut agama Protestan atau Katolik, Kristus belum ada di dalam hati mereka. Kristus belum lahir di pikiran mereka, di hati dan hidup mereka. Sehingga damai sejahtera yang daripada Kristus tidak mengendalikan hati atau akal pikiran, perasaan, dan tindakan. Sehingga kehidupan orang Kristen seringkali hari-hari ini kita melihat justru lebih cenderung menjadi batu sandungan, bukan menjadi garam atau menjadi terang. Nah, ini persoalan. Ya. Yang berikutnya, agama berfungsi sebagai kontrol sosial. Maksudnya agama itu, kalau orang memahami, mengerti, meyakini, dan menjalani semua isi kitab suci atau terutama kita orang Kristen. Kalau kita memahami dan mengerti tapi melakukan isi Alkitab, maka kita tidak bisa tenang melihat ketidakadilan.
Maka kita tidak bisa membiarkan ketidakberesan. Maka kita tidak bisa menelantarkan ya atau membiarkan begitu saja tindakan-tindakan yang melanggar firman Tuhan juga atau yang melanggar aturan-aturan hukum. Contoh, Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen di mana Kristus telah ada dalam hidup kita, kita punya tugas dan tanggung jawab mengingatkan orang yang jauh dari Tuhan. Menegur dan mengoreksi orang yang melakukan pelanggaran. Jika Amsal pasal 4 ayat 27 mengatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jadi kehadiran kita orang Kristen itu harus menjadi agen perubahan sebenarnya. Kalau kita bicara dalam konteks jemaat, kita para hamba-hamba Tuhan, para gembala, para pendeta harus mengoreksi, harus mengingatkan, harus membimbing, harus mengajar. Cara berpikir, cara hidup, cara berbisnis, cara berusaha dari jemaat-jemaat kita yang jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Kita harus lakukan. Karena kenapa? Firman Tuhan yang kita pahami, yang kita pelajari itu harus menjadi alat untuk mengontrol, mengendalikan, meminimalisir tindakan kejahatan. Dan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu sungkan untuk mengingatkan mereka. Karena kalau kita mengingatkan mereka, sebenarnya kita sedang menyelamatkan nyawa orang itu dari genggaman tangan si polis. Nah ini saya kira penting Bapak. Beberapa kali saya eh, mengingatkan seorang oknum polisi yang melakukan penilangan terhadap warga yang mana prosedurnya salah. Saya ingatkan Bapak Ibu. Saya kasih tahu. Saya bilang cara Bapak salah untuk menilang. Waktu itu dia bilang, saya tahu hukum, dia bilang. Ya, Bapak tahu hukum. Tapi Bapak hanya cuma tahu. Saya juga tahu hukum, tapi juga saya mempraktekkan, Pak. Lalu saya tanya, lalu saya katakan, kalau Bapak tahu hukum, kalau Bapak menilang, itu ada aturannya loh, saya. Ada aturannya loh, Pak. Saya kasih tahu Bapak ya, saya. Kalau surat-surat kendaraan seseorang itu pun nggak lengkap, Bapak tidak boleh dengan secara otomatis merampas kendaraan orang itu. Lalu Bapak seret ke kantor Bapak. Itu Bapak melanggar hukum saya. Bapak hanya diberikan hak dan wewenang oleh hukum untuk melakukan penilangan, tapi tidak langsung merampas. Apalagi kendaraan itu bukan hasil rampasan saya bilang. Itu satu Pak, saya ingatin Bapak. Karena tadi Bapak bilang tahu hukum kan, tapi Bapak tidak mempraktekkan hukum. Saya tahu hukum, maka saya kasih tahu Bapak. Maka karena saya tahu hukum Pak, maka saya juga bayar pajak Pak. STNK kendaraan saya tidak pernah lewat dari batas yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sekarang saya tahu memperpanjang STNK, bayar pajak. Saya tahu hukum, saya tahu mempraktekkan. Bapak Ibu ini penting juga. Jangan kita ke jemaat itu kita sungkan. Kita udah tahu jemaat itu nyata-nyatanya berpoligami. Tapi kita menutup mata. Bapak Ibu jangan lupa, pengkhotbah pasal